Beberapa bulan terakhir, semuanya masih terlihat normal. Jalanan tetap ramai, pasar masih buka, orang-orang masih sibuk dengan rutinitasnya masing-masing. Dan kalau lo lihat sekilas, seolah nggak ada yang benar-benar berubah. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena perubahan besar sering datang bukan dengan suara keras, tapi dengan cara yang pelan, halus, dan nyaris nggak terasa. Sampai akhirnya kita sadar, semuanya sudah bergeser terlalu jauh untuk dianggap biasa. Dan sekarang, di tengah kondisi yang kelihatannya aman-aman aja, ada satu hal yang mulai muncul ke permukaan. Dibahas pelan-pelan, lalu tiba-tiba jadi ramai. Tentang kemarau panjang, tentang potensi El Niño, tentang peringatan dini yang mulai dikeluarkan. Dan di antara semua itu, muncul satu narasi yang lebih dramatis, lebih menyeramkan, yang bilang kalau kita sedang menuju sesuatu yang lebih besar dari sekedar musim kering biasa. Sesuatu yang mungkin gak langsung terasa hari ini, tapi dampaknya bisa merambat kemana-mana, dari sawah sampai dompet kita. Lo mungkin masih bisa beli beras dengan harga yang masuk akal hari ini, masih bisa isi bensin tanpa mikir dua kali, masih bisa makan tanpa merasa ada yang berubah. Tapi sejarah selalu menunjukkan satu pola yang sama. Krisis itu jarang datang tiba-tiba. Dia muncul lewat tanda-tanda kecil yang sering kita anggap sepele. Dan salah satu tanda yang paling sering diabaikan adalah perubahan cuaca yang perlahan tapi pasti mulai keluar dari pola normalnya. Dan di titik ini, kita lagi berdiri di awal dari pola itu, di mana musim kemarau diprediksi datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering dari biasanya. Bukan asumsi liar, tapi berdasarkan pengamatan dan data yang terus dikumpulkan. Masalahnya bukan cuma soal panas atau enggaknya udara, karena kalau cuma panas, kita tinggal nyalain kipas atau AC, selesai. Tapi yang jadi masalah itu efek berantainya. Karena ketika hujan berkurang, air berkurang, tanah jadi kering, produksi pangan ikut turun. Dan ketika produksi turun sementara kebutuhan tetap bahkan meningkat, harga mulai bergerak naik, pelan-pelan dulu, lalu makin terasa. Dan di titik tertentu, orang mulai sadar kalau yang berubah bukan cuma cuaca, tapi sistem yang selama ini kita anggap stabil ternyata cukup rapuh ketika ditekan dari satu sisi saja. Gue nggak bilang ini bakal langsung jadi krisis besar, karena realitanya nggak sesederhana itu. Tapi yang sering kejadian justru kebalikannya. Orang terlalu santai di awal, terlalu yakin kalau semuanya akan baik-baik saja, sampai akhirnya mereka dipaksa beradaptasi dalam kondisi yang sudah jauh lebih sulit. Dan disinilah letak ironi kita. Kita hidup di zaman di mana informasi itu mudah banget diakses. Tapi justru karena terlalu banyak informasi, kita jadi susah bedain mana yang penting dan mana yang cuma lewat. Dan ketika ada peringatan yang sifatnya teknis, yang disampaikan dengan bahasa yang nggak dramatis, banyak yang malah nggak terlalu peduli. Tapi begitu ada yang membungkusnya dengan istilah besar, dengan narasi yang lebih menyeramkan, barulah orang mulai memperhatikan. Walaupun seringnya bukan untuk memahami, tapi untuk panik sebentar, lalu lupa lagi. Kalau kita lihat lebih dalam, fenomena seperti El Niño itu bukan hal baru. Ini siklus yang sudah terjadi berulang kali dalam sejarah. Tapi setiap siklus selalu punya dampak yang berbeda, tergantung kondisi global saat itu. Dan sekarang kita hidup di kondisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Populasi lebih besar, kebutuhan lebih tinggi, distribusi lebih rumit, dan ketergantungan antar negara semakin kuat. Jadi ketika satu bagian terganggu, efeknya bisa merambat jauh lebih luas dan cepat dibandingkan masa lalu. Dan ini yang bikin situasi sekarang terasa lebih sensitif, bukan karena fenomenanya baru, tapi karena sistem kita yang semakin rentan. Di Indonesia sendiri kita punya keunggulan sebagai negara agraris, tapi di saat yang sama juga punya kelemahan yang sering diabaikan, yaitu ketergantungan pada kondisi alam yang stabil. Ketika hujan datang tepat waktu, semuanya berjalan lancar. Tapi ketika pola itu berubah, kita mulai kelabakan. Dan yang sering jadi masalah bukan cuma produksi, tapi distribusi dan kesiapan. Karena kita sering bereaksi setelah dampaknya terasa, bukan sebelum. Dan ini yang bikin setiap gangguan kecil bisa terasa lebih besar dari seharusnya. Lo bisa lihat dari pola yang berulang. Ketika ada potensi kekeringan, isu pertama yang muncul adalah air, lalu disusul pangan, lalu energi, dan akhirnya ekonomi secara keseluruhan. Karena semuanya saling terhubung. Ketika petani kesulitan air, hasil panen turun. Ketika panen turun, harga naik. Ketika harga naik, daya beli turun. Ketika daya beli turun, bisnis ikut tertekan. Dan pada akhirnya, yang terdampak bukan cuma satu sektor, tapi hampir semua lapisan masyarakat. Dari yang paling bawah sampai yang merasa dirinya aman. Yang menarik, atau mungkin lebih tepatnya ironis, adalah bagaimana sebagian besar dari kita masih melihat ini sebagai sesuatu yang jauh, sesuatu yang belum tentu terjadi, sesuatu yang masih bisa ditunda untuk dipikirkan nanti. Padahal, tanda-tandanya sudah mulai muncul sekarang, bukan dalam bentuk bencana besar, tapi dalam bentuk perubahan kecil yang konsisten, dan justru perubahan kecil yang konsisten itu yang paling berbahaya, karena dia nggak memicu rasa urgensi, tapi diam-diam menggerus stabilitas yang kita anggap pasti.
Gue ngerti kalau kata-kata seperti krisis, ancaman, atau darurat sering terasa berlebihan, apalagi kalau kita sudah sering lihat narasi yang terlalu dramatis di media. Tapi di sisi lain, terlalu meremehkan juga bukan pilihan yang bijak, karena realitanya selalu ada di tengah. Nggak seburuk yang ditakutkan, tapi juga nggak seaman yang diharapkan. Dan di titik ini, yang paling penting bukan siapa yang paling benar dalam prediksi, tapi siapa yang paling siap menghadapi kemungkinan. Kita nggak bisa ngontrol cuaca, kita nggak bisa menghentikan siklus alam, tapi kita bisa ngontrol cara kita merespons. Dan itu dimulai dari hal sederhana, dari kesadaran kalau kondisi bisa berubah, dari kesiapan untuk beradaptasi, dari keputusan kecil yang mungkin kelihatannya sepele sekarang, tapi bisa jadi sangat berarti nanti. Karena dalam banyak kasus, yang membedakan antara orang yang bertahan dan yang kesulitan bukan seberapa besar masalah yang datang, tapi seberapa siap mereka ketika masalah itu mulai terasa. Kalau lo lihat ke depan, beberapa bulan ke depan mungkin masih terasa biasa. Tapi kalau pola ini berlanjut, kita akan mulai melihat perubahan yang lebih jelas. Harga yang perlahan naik, ketersediaan yang mulai terbatas, dan mungkin kebijakan yang ikut menyesuaikan. Dan di titik itu, banyak orang baru mulai sadar kalau yang terjadi sekarang bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi hasil dari proses yang sudah berjalan sejak lama. Hanya saja kita terlambat menyadarinya. Dan disinilah pentingnya perspektif. Karena ketika kita melihat sesuatu hanya dari permukaan, semuanya terlihat normal. Tapi ketika kita mulai melihat pola, mulai menghubungkan titik-titik kecil, kita mulai memahami gambaran besarnya. Dan itu memberi kita kesempatan untuk bersiap lebih awal, bukan dengan panik, tapi dengan sadar, bukan dengan ketakutan, tapi dengan strategi. Karena pada akhirnya, hidup selalu tentang bagaimana kita membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Jadi bukan soal apakah ini akan jadi krisis besar atau tidak, tapi soal apakah kita memilih untuk tetap tidak peduli sampai semuanya terasa atau mulai sedikit lebih peka sekarang. Karena kadang yang kita butuhkan bukan informasi baru, tapi cara pandang baru terhadap apa yang sudah ada di depan mata kita. Dan mungkin justru di tengah semua ketidakpastian ini, ada satu hal yang bisa kita pegang, bahwa perubahan itu pasti dan kesiapan itu pilihan. Dan di antara keduanya, kita punya kendali untuk menentukan di posisi mana kita berdiri. Akhirnya, kalau kita tarik garisnya, semua ini bukan untuk bikin lo takut, bukan untuk bikin lo overthinking, tapi untuk ngajak lo melihat realita dengan lebih jernih, bahwa dunia memang sedang berubah, mungkin pelan, mungkin nggak selalu terlihat, tapi nyata. Dan di tengah perubahan itu, kita punya kesempatan untuk jadi lebih siap, lebih sadar, dan lebih bijak dalam mengambil langkah. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan apa yang terjadi di luar sana, tapi bagaimana kita meresponsnya di dalam hidup kita sendiri. Dan kalau lo merasa ini penting, kalau lo ngerasa sudut pandang ini bisa ngebantu orang lain juga, share ke mereka, biar makin banyak yang sadar sebelum terlambat. Dan kalau lo pengen terus dapat perspektif kayak gini, yang nggak cuma ikut arus tapi ngajak mikir lebih dalam, lo tahu harus kemana. Karena di dunia yang makin bising ini, kadang yang paling kita butuhkan cuma satu, suara yang jujur, tenang, tapi tetap ngena.